Indonesia. Kita bersama dengan Fajar Bustomi. Dan di sini ada Om Arul yang makin lama makin ganteng. Ya, itulah beda-beda tipis dengan Fajar. Jar, ada Hamka di tahun 2023. Insya Allah. Dan sepertinya Hamka akan dibuat 3 part gitu ya. Ya. Apa yang seru ya Jar, dari Hamka ini? Jadi kalau ngomongin Hamka, ya, pasti orang akan yang kebayang ya, kalau yang pecinta novel pasti bilang, dia novelis. Ya. Hamka ini novelis yang bikin tenggelamnya kapal Van der Wijk. Sastrawan ya. Sastrawan. Tapi kalau ketemu para ulama atau orang-orang yang belajar Islam di Indonesia gitu ya, Hamka ini menjadi sosok ulama yang salah satu karyanya adalah Tafsir Al-Azhar yang dia kerjain di dalam. Ya, terus lapas, ya dia ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Dia sahabat Soekarno yang sempat ada crash tapi tetap ikhlas untuk hadir di pada saat pemakaman. Pada saat memberikan kata sambutan kan? Bukan pemakaman, tapi yang menyolatkan Soekarno. Betul. Bahkan Soekarno sendiri bikin wasiat kalau saya meninggal harus diimamin sholatnya sama Buya Hamka. Dia sosok ulama yang kalau ngomongin romantisnya, kisah cinta dia sama istrinya luar biasa romantis. Ya, karena kan kita tahu di era-era eranya Hamka masih hidup itu yang namanya poligami itu bukan suatu hal yang tabu di Indonesia, karena pemimpin kita Soekarno istrinya banyak gitu ya. Tapi setelah era Soeharto kan ada PP 77 gitu kan. Tapi Hamka walaupun poligami itu halal di agama Islam, di Indonesia juga boleh gitu ya waktu dulu ya, dia tidak mau melakukan itu. Itu buat saya prinsip yang bagus ya, prinsip romantis yang sesungguhnya gitu. Ketika lu diberi kebebasan gitu, tapi dia tetap jaga kepercayaannya itu sama istrinya. Dia karena kalau dulu dia kita ngomongin ulama atau tokoh-tokoh besar itu pasti sering deh datang, orang tuanya datang mau melamar minta dijadiin istri kedua atau apa. Tapi Hamka tuh sosok ulama yang nggak mau begitu gitu. Kobar-kobar sorak kemenangan gegap kita, besi yang kalah merantus saat bau bangkai menung yang kasar. Kita semua berdiri di sejak Nippon. Ini adalah peperangan kita. Kita mesti dan wajib pandai mencocokkan diri dalam suasana peperangan. Dan beradai Nippon dengan kita Sri Ginda Maharaja Tenno Heika pergi ke medan perang hadapan di perbatasan Birma, di Papua, di Australia, di Tiongkok dan di pulau-pulau Alur. Maka kita kaum muslimin. Artinya memang bukan persoalan poligami kan yang lu angkat besok. Jadi lebih dari itu. Anti poligami mungkin. Bukan. Jadi kalau ngomongin kisah hidup Hamka, kan memang film yang saya buat ini Hamka ini biografi Hamka dari lahir sampai dia diangkat menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Itu periode film saya. Jadi kenapa jadi panjang banget, presisnya aja 7 jam gitu kan. Menteri agamanya berarti Pak Ratu Alamsyah Prawira Negara itu. Ya, saya harus cek lagi. Enak ya. Jadi periode yang panjang, kenapa jadi 3? Ya karena periodenya cukup panjang. Kisah hidupnya Hamka itu dari lahir itu banyak gitu. Tadi hal-hal tadi yang saya sebutkan karena saking banyaknya itu kita nggak mungkin berbicara dalam satu film gitu. Dan saya nggak mau seperti film-film yang sampai durasinya 3 jam, 3 jam setengah, karena itu mengganggu waktu sholat kalau nanti saat penayangan. Oke, jadi yang lu harus bagi itu pada saat Hamka masa kecil, kemudian dia dewasa dan kemudian merantau, part berikutnya. Jadi gini, saya membagi 3 film. Film pertama berbicara Hamka dari lahir, dia membuktikan kepada ayahnya ya bahwa dia tuh bisa menjadi ulama ya. Jadi itu kan periode panjang, dia belajar ke Cokroaminoto di Jawa, terus ke Mekah umur 18 tahun sendiri lagi jalan gitu kan, tanpa sepengetahuan bapaknya. Kalau dulu orang pergi haji nggak segampang sekarang.
bisa berbulan-bulan di atas kapal gitu kan. Dia sendiri, dia ke sana berangkat, dia belajar di Arab Saudi gitu. Terus sampai akhirnya bapaknya yang tadinya dianggap bapaknya anak nakal, nggak bakal jadi ulama gitu, tapi dia membuktikan dia bahwa dia bisa gitu, ya kan. Terus itu satu periode ya, jadi itu hubungan bapak sama anak gitu ya. Antara musim menanam dengan musim menuai. Perguruilah agama dengan niat benar-benar hendak mengamalkan, hendak menguatkan iman, hendak mendekati Allah, dan hendak pulang kepadanya. Kita wajib merebut dunia, tetapi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bapak dan anak. Ya, jadi di volume berikutnya itu cerita Hamka ketika dia baru menikah di era penjajahan Belanda, sampai akhirnya Indonesia merdeka. Berarti dia sudah meninggalkan Padang ya? Sudah di Makassar. Ke Makassar. Ya, jadi Ini era Makassar. era Makassar sampai ya, karena nanti di era Makassar sampai Indonesia merdeka, karena Hamka kan berpindah-pindah hidupnya. Oke. Ya ke Jakarta, ke ini sampai Indonesia merdeka. Oke, jadi di saat itu dia bertemu dengan Soekarno, dia dianggap saudara sama Soekarno karena yang jadi Soekarno yang dulu dipilih keluarga tapi nggak mau sutradaranya kasih dia. Siapa? Nanti aja. Gitu. Tapi menurut saya bagus banget, bagus banget. Karismanya juga bagus. Ya, saya bangga dia mau main di film saya. Oke, di part yang Ketiga, nah yang ketiga era dimana setelah Indonesia merdeka, ya kan, tadinya dia berjuang untuk Indonesia merdeka, ya kan, ini setelah Indonesia merdeka, persoalan-persoalan dia menjadi ulama di Indonesia setelah merdeka, situasi politik yang 65 luar biasa gitu ya, sampai akhirnya dia dipenjara gitu kan, dituduh berkhianat gitu kan, yang sebenarnya tidak dia lakukan gitu kan, sampai akhirnya dia endingnya tuh dia membuat Majelis Ulama Indonesia. Oke. Yang menarik kan ada Vino di situ. Vino akhirnya mendapatkan gestur, kalau kita lihat dari posternya dan sebagainya, mendekati wajah. Terus pemilihan Vino dan kemudian Mas sendiri melihat Vino gimana? Saya beruntung sekali di film Buya Hamka, Vino jadi Hamka. Beruntung banget. Itu takdir Tuhan buat saya. Karena tadinya saya tidak memainkan Vino gitu. Tapi setelah ketemu Vino, ngobrol, disupport sama produser yang luar biasa, dikasih makeup prostetik yang mungkin ini biaya makeup termahal sepanjang saya bikin film ya. Saya bikin film ini biaya mana? Mungkin saya bisa bikin satu film sendiri lewat biaya makeupnya dia aja. Dan luar biasa. Dari luar ya? Dari luar. Orang luar, bule. Lihat Vino main, lihat pencapaian makeupnya. Saya bahkan ya ada waktu kita syuting, anaknya datang ke lokasi. Vino dengan muka prostetik gitu. Ini anak Buya Hamka. Anak Buya Hamka. Pertama, kedua. Itu kelima gitu ya. Oke. Saya lupa urutannya ya. Itu sudah tua juga gitu. Pada saat dia lihat Vino dengan muka prostetik itu, mata dia berkaca-kaca. Terus saya tanya, gimana, mirip gak? Mirip banget, saya jadi kangen sama Abah. Bapaknya, ayah. Iya, ayah. Terus ya akhirnya kan filmnya selesai, kita tontonin di bioskop Falcon. Kita undang cucu-cucunya, karena kan ada anak-anaknya udah nggak ada yang cucunya, anaknya gitu kan. 3 filmnya kita putar dalam 1 hari, dari pagi sampai malam. Oh, di situ saya senang banget, karena itu salah satu ketakutan saya ketika saya membuat biografi, bagaimana kalau orang terdekat nonton. Ya kan? Dan akhirnya sambutannya seperti? Saya dipeluk. Oh, dipeluk. Mereka nangis. Oke. Mereka berterima kasih kepada saya. Dia bilang, saya bangga kamu buatin film yang bagus buat kakek saya, buat keluarga saya bangga sekali punya kakek Hamka. Hanya hati. Gajiku kecil, pencaharian lain tak ada. Kicuh buku aku tak tahu,
Korupsi, aku tak mahir. Berniaga, aku tak pandai. Kau minta permadani, padaku hanya tikar pandan tempat berbaring tidur seorang. Kau minta tas atom, padaku hanya kampir matur. Kau minta rumah indah, perabot cukup. Lihatlah, gubukku tiris. Kau minta kereta bagus, aku hanya orang kecil. Apa dayaku? Kekayaanku hanya satu, Dek. Hati. Hati yang luas tak bertepi. Cinta yang dalam tak terajuk. Oke. 2023 sama seperti mimpi-mimpi di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, pengen hidup lebih baik lagi, secara karya juga pengennya lebih meningkat gitu, nggak gitu-gitu aja gitu. Dan yang paling penting adalah semoga di tahun 2023 ini tahun yang tepat untuk saya menghadirkan sebuah karya yang seluruhnya yang terlibat itu pakai hati, Bang. Oke. Ya, seluruhnya kasih yang terbaik buat karya ini tuh, Buya Hamka ini. Semoga tahun yang tepat untuk saya menayangkan film Buya Hamka dan nggak mundur lagi setelah 3 tahun nggak tayang-tayang gitu kan. Semoga di tahun 2023 ini penonton Indonesia bisa menonton film Buya Hamka dan mereka puas gitu. Mereka dapat sesuatu dari film itu. Dan Bang Arul juga senang gitu, semoga itu harapan saya. Teman-teman sekalian, inilah humble-nya dan humanisnya Mas Fajar Bustomi. Kita doakan beliau bahagia dan sehat dan sampai ketemu lagi. Sampai ketemu teman-teman yang baik.